Ya, kembali kita lanjutkan dialog, Pak Hestu. Ini sebetulnya kita bukan ingin menyalahkan petugas pajak atau bagaimana, cuma pernyataan di lapangan itu banyak sekali wajib pajak yang harus mondar-mandir bolak-balik begitu karena belum selesai juga. Nah, sebetulnya pengawasan sendiri buat para petugas pajak ini seperti apa, Pak, dalam terkait dengan kinerja mereka untuk menjelaskan mungkin atau menerima para wajib pajak? Ya, tentunya dari kita pimpinan kantor pusat ya selalu mengevaluasi kinerja pelayanan mereka gitu kan. Mereka juga memiliki standar segala macam. Tapi tentunya kami juga harus meminta maaf kalau selama ini mungkin dan kedepannya nanti ada kendala-kendala hal semacam itu. Tetapi bagaimanapun juga kami akan berusaha keras untuk memberikan layanan terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita selalu memantau teman-teman di lapangan. Jadi nanti bisa dilihat Kakanwil mungkin bisa setiap hari itu mengunjungi KPP-nya untuk melihat benar apakah pelayanannya sudah termasuk para direktur dan termasuk Pak Dirjen. Di jalan keliling gitu untuk sidak dan sebagainya. Iya, memantau, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik begitu. Nah, itu akan kita lakukan terus. Dan tentunya juga kita berharap mengimbau wajib pajak jangan menunggu di bulan September. Karena di situ akan terjadi puncak penumpukan di mana tarif 2% ini akan berakhir, yang selanjutnya menjadi 3%. Nah, mohon benar-benar Agustus ini sudah laksanakan saja, sehingga tidak menunggu di bulan September. Kami tetap akan berusaha keras. Di bulan September pun semua upaya akan kami kerahkan memberikan pelayanan, tetapi demi kenyamanan wajib pajak supaya nggak antri panjang lama, tolong mumpung sekarang belum terlalu padat gitu ya di bulan Agustus ini, segera saja manfaatkan pelayanan penyampaian tax amnesty ini. Ya, tapi mungkin kebanyakan memang budaya orang Indonesia tarsok nanti aja begitu, nunggu di akhir-akhir, nunggu deadline. Tapi itu memang begitu ya Pak ya, memang sudah diantisipasi bahwa load paling tinggi nanti akan ada di bulan September begitu. Betul, karena memang disitulah batas waktu terakhir tarif 2%, tarif terendah. Karena begitu masuk ke Oktober nanti tarifnya sudah 3%. Oke, artinya nanti kemungkinan ditambah petugas pajaknya, pasti. Kemudian mungkin jangan-jangan jam operasional KPP juga ditambah nih Pak? Bisa jadi. Kalau sekarang pun ya jam pelayanan itu jam 4. Tetapi instruksi kita dari kantor pusat, kalau jam 4 WP-nya masih banyak, nggak boleh terus berhenti pelayanan. Jalan terus sampai malam pun tetap akan dilayani. Oh, jadi seperti itu. Jadi sudah seperti kalau itu. misalnya ada wajib pajak datang terus begitu, maka akan tetap buka terus? Tetap sampai dengan selesai. Bahkan jam istirahat, jam makan siang, jam 12 sampai jam 1 nggak boleh loket itu kosong. Walaupun mungkin bergantian makan siangnya, tetapi loket tetap pelayanan tetap berjalan di situ. Oke, ini sekarang kita bicarakan hal yang agak sedikit berbeda terkait dana yang ada dari luar, begitu. Ini kan banyak juga sebetulnya. Nah, bagaimana kemudian dari pemerintah menyiapkan ya pemanis-pemanis lah agar orang yang biasanya menyimpan dana di luar kemudian mau menyimpan dana di Indonesia. Nah, pertama sekali lagi bahwa alasan orang menyimpan atau mungkin ya bahasa ininya menyembunyikan dana itu di luar, karena mereka selama ini nggak pernah melaporkan dana itu dalam SPT mereka. Nah, justru tax amnesty ini menjadi membuka ya solusi. Jadi begitu mereka melakukan tax amnesty ini sudah nggak dipermasalahkan lagi. Penghasilan mereka yang dulu-dulu yang menjadi uang di luar itu sudah jadi disitulah. Tapi kemudian juga untuk menarik dana-dana itu tentunya dengan membangun trust. Nah, ini yang dilakukan Bapak Presiden, Ibu Menteri segala macam, membangun trust bahwa dibawa pulang ke Indonesia itu aman. Melalui amnesti pajak ini datanya jelas aman, tidak akan dipakai untuk penyidikan atau penyelidikan tindak pidana. Kemudian kerahasiaannya dijaga sekali dan tentunya juga disiapkan infrastruktur instrumen-instrumen keuangan yang begitu beragam dan tentunya pasti akan memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan mungkin kalau tetap berada di luar negeri. Tapi kan begini Pak, tidak semua dana yang berasal dari luar negeri itu dana tidur Pak, artinya dananya mungkin juga sudah terkonversi ke aset-aset produktif, itu bagaimana? Ya, nah itu menjadi pilihannya wajib pajak, seperti punya apartemen di Malaysia atau di Singapura. Nah, tentunya menjadi pilihannya wajib pajak apakah itu hanya akan dideklar saja, dilaporkan, oke saya punya aset di sana bayar tebusan 4%, clear, ini nggak akan dipermasalahkan masalah pajaknya, dulunya bagaimana memperoleh aset itu, penghasilannya apakah sudah dibayar pajaknya. Nah,
Atau pilihannya juga oke, aset itu dijual kemudian dibawa masuk ke Indonesia. Nah itu kan memang sepenuhnya pilihan ada di wajib pajak. Tetapi tentunya seperti saya sampaikan tadi, pemerintah menyiapkan instrumen-instrumen investasi yang begitu beragam dan mudah-mudahan wajib pajaknya bisa memahami itu, pengusaha-pengusaha memahami itu, dan memang dibutuhkan uang yang besar untuk membangun Indonesia ini. Oke Pak, ini pertanyaan yang paling penting mungkin ya untuk menjawab diskusi kita hari ini. 165 triliun targetnya. Sementara kalau kita lihat ya memang masih baru sebulan lah, bahkan belum sampai sebulan, tapi baru 182 miliar. Optimistiskah pemerintah target 165 T itu tercapai? Tentunya kami belum melihat sesuatu yang membuat kami harus merasa pesimis. Artinya sosialisasi begitu padat dengan peminat. Kemudian nah ini akselerasinya baru minggu ketiga minggu ini sudah cukup bagus, dan kita akan antisipasi ke depannya akan semakin baik lagi, semakin banyak lagi yang ikut tax amnesty ini. Bahkan nah itu tadi trust yang dibangun oleh pemerintah rasanya cukup bisa mendorong orang untuk melakukan amnesti semacam itu. Nah ini kami sampai saat ini belum punya alasan untuk bersifat pesimis. Yang kami lakukan adalah tetap melakukan sosialisasi, kemudian memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta amnesti. Oke, tarifnya kan paling ringan di periode ini nih Pak. Harusnya ini bisa menjadi gambaran ya buat kedepannya nanti apakah tercapai atau tidak. Terima kasih atas waktunya Pak Hestu. Baik, terima telah kasih bersama kami di Money Report.